Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa ahwalukunna ya salihat al-mahbubat. Semoga kalian tetap sehat ya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat di semester 2 ini. Nah, alhamdulillah kita bertemu lagi dalam video pembelajaran kali ini. Insya Allah kita akan mempelajari tentang cuaca, musim, dan iklim. Nah, masih di tema 5, kita sudah berpindah ke subtema 4, halaman 38 sampai 42. Ya, lebih seru lagi nih materinya ya. Oke, sebelum belajar, Ustazah akan menyampaikan hal-hal penting dulu. Yang pertama, siapkan buku pelajaran dan alat tulis kalian ya. Siapkan buku paket kalian ya. Ikut menyimak di video dan di buku paket kalian. Kemudian duduk yang rapi seperti saat belajar di kelas. Ingat ya, ini bagian dari adab menuntut ilmu ya, agar ilmu yang kita dapatkan lebih berkah. Oke, sebelum mulai belajar kita berdoa dulu solihahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam memahami apa yang akan kita pelajari hari ini. Kemudian, kalian harus menyimak dengan betul-betul ya video pembelajaran kali ini dan jangan di-skip ya solihah. Dan insya Allah di akhir video akan ada evaluasi untuk kalian ya. Nah, adapun hal-hal yang akan kalian pahami pada pembelajaran kali ini, yang pertama, insya Allah kalian dapat mengetahui pengertian cuaca, iklim, dan musim. Yang kedua, insya Allah kalian dapat mengetahui perbedaan antara cuaca, iklim, dan musim. Oke, kita mulai solihah ya. Jadi kita akan mengenal dulu apa itu cuaca, apa itu iklim, dan apa itu musim. Oke, kita mulai dari cuaca. Nah, masih ingat ya tentang cuaca? Kita sudah bahas berapa kali pertemuan ini ya tentang cuaca. Insya Allah pasti kalian masih ingat nih, Ustazah yakin. Cuaca adalah keadaan udara di tempat tertentu. Nah, sudah Ustazah jelaskan dulu nih ya pas kita PTM. Jadi cuaca dapat diamati dalam waktu yang singkat ya. Keadaan cuaca mudah berubah-ubah. Perubahan cuaca dapat dirasakan dari menit ke menit atau dari jam ke jam. Ini sudah sering Ustazah jelaskan ya. Insya Allah kalian masih ingat nih. Nah, kalian pasti masih ingat juga ya. Cuaca ada beberapa macam, yaitu cuaca cerah, cuaca berawan, cuaca mendung, dan cuaca hujan ya. Kalian masih ingat simbolnya solihah? Nah, ini dia ya, gambar cuaca cerah, cuaca berawan, cuaca mendung, dan cuaca hujan. Oke, selanjutnya musim. Nah, apa itu musim? Pernah dengar ya kata musim? Insya Allah pasti pernah dengar. Tapi ini berbeda ya, bukan musim mangga, musim durian, musim rambutan ya. Bukan musim yang itu maksudnya ya. Ini musim yang berkaitan dengan keadaan udara di langit, keadaan udara di bumi ya. Jadi ya, Indonesia adalah negara yang berada di garis khatulistiwa bumi. Nah, pernah dengar nggak apa itu garis khatulistiwa? Nah, jadi karena Indonesia berada di garis khatulistiwa bumi, nah ini nih dia garis khatulistiwa. Kalian lihat gambar bumi ini? Ya. Nah, ini gambar bumi ya. Kalian lihat ada garis merah ya, garis berwarna merah yang melewati negara Indonesia. Nah, itulah yang disebut dengan garis khatulistiwa. Gimana sih garis khatulistiwa itu? Nah, jadi garis khatulistiwa itu adalah garis yang kalau seandainya bumi dibelah menjadi dua, nah ini dia nih garis tengahnya nih, garis khatulistiwa ini ya. Kalau bumi dibelah jadi dua, pas tengah-tengahnya itu di garis khatulistiwa ini. Dan ternyata
negara Indonesia berada di garis khatulistiwa. Nah, coba lihat nih. Kalau seandainya bumi dibelah menjadi dua bagian, nah tuh ya. Jadi nih garis yang warna merah nih, ini dia nih garis khatulistiwa yang membagi bumi menjadi dua bagian. Nah, jadi kalau seandainya bumi terbelah jadi dua, belahannya pas di tengah-tengah negara Indonesia. Nah, itu namanya garis khatulistiwa. Karena itu, musim di negara kita hanya ada dua jenis, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Nah, insya Allah paham Solihah ya? Oke, selanjutnya. Nah, jika cuaca cerah terjadi terus-menerus dan sesekali cuaca berawan, tandanya musim kemarau sedang berlangsung. Nah, jika cuaca mendung dan hujan sering terjadi, itu pertanda musim hujan telah tiba. Nah, ya. Jadi di Indonesia ada dua musim, musim kemarau dan musim hujan. Bisa juga kita sebut musim kemarau ini musim panas Solihah ya. Oke, Ustazah ulangi nih. Jika cuaca cerah terjadi terus-menerus, atau cuaca panas dan sesekali berawan, tanda musim kemarau sedang berlangsung. Tapi jika cuaca mendung dan hujan sering terjadi, jadi hujan terus tiap hari ya, itu pertanda musim hujan telah tiba ya. Kayak musim kemarin tuh dari bulan Desember, Januari, kita kehujanan terus kan ya. Ya, Allah memberikan kita hujan setiap hari ya. Itu tandanya telah datang musim hujan. Nah, jika cuaca cerah dan hujan datang silih berganti, itu pertanda sedang memasuki masa peralihan atau biasa disebut dengan masa atau musim pancaroba. Ya, Ustazah ulangi ya. Jadi, ketika cuaca cerah dan hujan datang silih berganti. Nah, maksudnya pagi cerah, nanti sore sudah hujan ya. Nanti malamnya hujan, besok paginya sudah cerah lagi. Nah, jadi perubahan yang terjadi dengan cepat antara cuaca cerah dan cuaca hujan itu berarti kita sedang berada di masa peralihan atau musim pancaroba. Jadi pada masa inilah perubahan cuaca terjadi dengan cepat. Mulai dari cuaca cerah, berawan, mendung, lalu tiba-tiba hujan. Jadi sangat cepat sekali cuaca itu berubah. Jadi berbeda dengan ketika cuaca hujan terus. Nah, itu pertanda musim hujan telah tiba. Atau ketika cuaca cerah terus ya, jarang sekali hujan, hampir tidak ada hujan, itu pertanda musim hujan telah tiba. Tapi ketika cuaca cerah terus nanti sebentar lagi hujan, itu berarti sedang pada masa peralihan atau pancaroba ya Solihah ya. Oke, selanjutnya Ustazah sekarang akan menjelaskan tentang iklim. Oke, jadi iklim, pernah dengar nggak apa itu iklim? Nah, iklim adalah lamanya keadaan cuaca pada suatu tempat yang meliputi wilayah yang luas. Nah, lamanya keadaan cuaca ya pada suatu tempat yang luas. Maksudnya tempat yang luas itu gimana nih? Nah, misalnya negara Indonesia ya, itu tempat yang luas, atau wilayah Asia Tenggara itu namanya wilayah yang luas. Jadi bukan cuma di Lombok saja, atau bukan cuma di Sumbawa saja, bukan cuma di Kalimantan saja, atau wilayah yang ada di Bali saja. Nah, bukan ya. Wilayah yang luas maksudnya meliputi satu negara atau se-Asia Tenggara ya. Berarti ada 3-4 negara di situ ya.
itu namanya wilayah yang luas ya Solihah ya. Jadi iklim adalah lamanya keadaan cuaca pada suatu tempat yang meliputi wilayah yang luas. Jadi wilayah yang luas itu mencakup misalnya negara Indonesia dan Malaysia. Bisa juga dengan negara Brunei. Bisa juga sekalian dengan negara Singapura. Nah, itu namanya wilayah yang luas. Nah, jadi iklim ditentukan dalam waktu yang lama, sekitar 11 sampai 30 tahun. Nah, jadi iklim itu bersifat stabil ya, tidak berubah, tidak mudah berubah. Kalau sekarang iklimnya begini, nanti 30 tahun lagi mungkin baru bisa berubah ya. Nah, jadi iklim itu bersifat stabil atau tetap, sulit sekali berubah ya. Itulah dia iklim. Beda sama cuaca dan musim ya. Kalau cuaca sama musim dia bisa berubah. Cuaca berubahnya sangat cepat. Nah, musim berubahnya tidak secepat cuaca, tapi ada hitungan bulannya. Kalau iklim, nah dia stabil, susah untuk berubah ya, tidak mudah berubah. Jadi berubahnya nanti 30 tahun lagi baru dia berubah iklimnya ya. Terus iklim itu dipengaruhi oleh letak tempat tersebut di muka bumi. Nah, jadi Indonesia tadi terletak di garis khatulistiwa. Berarti iklimnya berbeda dengan iklim yang ada di Jepang misalnya. Ya Solihah ya. Jadi iklim di suatu tempat atau suatu negara tergantung letaknya di muka bumi. Nah, ini dia contoh petanya nih. Nah, coba kalian lihat yang warna merah agak coklat ini ya. Nah, di situ ada negara Indonesia. Ya. Nah, ini contoh negara yang memiliki musim iklim tropis. Nah, itu ya ada tulisannya tropikal, maksudnya tropis ya. Iklim tropis. Oke. Nah, iklim menyebabkan adanya musim. Nah, jadi musim itu ada karena iklimnya ada, ya. Contohnya, musim dingin, musim panas, musim semi, musim gugur, musim hujan, musim kemarau, dan musim salju. Jadi ada banyak sekali musim di bumi ya. Tapi apakah semua negara mengalami semua musim ini? Tentu tidak ya. Jadi iklim menyebabkan adanya musim. Nah, musim itu akan ada kalau iklimnya ada. Jadi, coba kalian lihat lagi ya. Kalau tadi iklim di Indonesia dan di Jepang itu berbeda, maka musim di Indonesia dan musim di Jepang juga berbeda. Karena letak negara Indonesia dan negara Jepang itu berbeda. Ya, Solihah ya. Insya Allah kalian paham ya. Oke, coba Ustazah ulangi lagi. Nah, iklim itu tergantung letak suatu negara di muka bumi. Misalnya, negara Jepang dan negara Indonesia kan letaknya berbeda di bumi kita. Nah, karena iklim ini, karena letaknya berbeda, maka iklimnya juga berbeda. Karena iklimnya berbeda, maka musim yang ada di Indonesia dan di Jepang juga berbeda. Nah, coba kalian lihat satu lagi ya. Nah, iklim yang berbeda menyebabkan musim yang berbeda. Ada negara yang memiliki 4 musim. Contohnya negara Jepang. Nah, nih ya. Jepang ada musim panas, ada musim gugur, ada musim semi, ada juga musim salju. Nah, terus ada juga negara yang memiliki 2 musim saja. Contohnya negara Indonesia.
tadi hanya memiliki musim hujan dan musim kemarau. Nah, kenapa bisa begitu? Karena Indonesia terletak di garis khatulistiwa atau garis ekuator namanya ya. Jadi iklim di Indonesia disebut iklim tropis. Nah, kalau musim hujan di Indonesia itu biasanya terjadi pada bulan Oktober sampai Februari. Nah, kalau musim kemarau biasanya terjadi pada bulan Maret sampai September. Oke. Nah, coba sekarang kita lihat perbedaan antara cuaca dan musim ya. Nah, cuaca, musim, dan iklim merupakan keadaan udara di wilayah tertentu ya di muka bumi nih. Oke. Cuaca diamati pada suatu wilayah yang kecil dan waktu yang singkat. Cuaca diamati secara harian, jadi berubah-ubah setiap hari ya solihahnya. Nah, cuaca harian biasanya dilambangkan dengan simbol ini ya. Ini sudah kita pelajari ya tentang cuaca, tidak perlu Ustazah jelaskan lagi. Nah, musim adalah keadaan cuaca yang paling sering terjadi di waktu tertentu. Nah, waktunya tertentu ya. Ingat ya tadi, dari bulan ke bulan itu berbeda ya. Waktu terjadinya musim hujan adalah ketika cuaca hujan sering terjadi. Musim kemarau adalah waktu ketika cuaca hujan sangat jarang terjadi, bahkan hampir tidak hujan sama sekali. Nah, musim terjadi dalam waktu yang lebih lama daripada cuaca. Jadi musim itu berubah-ubah dalam hitungan bulan. Berbeda dengan cuaca dalam hitungan hari ya. Nah, Indonesia adalah negara beriklim tropis. Jadi hanya terdapat 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Nah, sedangkan iklim adalah kondisi rata-rata cuaca berdasarkan waktu yang panjang. Nah, iklim dihitung dalam waktu tahunan, sekitar 11 sampai 30 tahun. Nah, iklim di suatu tempat dipengaruhi letak tempat tersebut di bumi. Iklim yang berbeda menimbulkan musim yang berbeda. Ingat ya, iklim yang berbeda menimbulkan musim yang berbeda. Oleh karena itu, beberapa negara memiliki musim yang berbeda. Oke, insya Allah kalian sudah paham solihah ya. Untuk materi kita hari ini tentang cuaca, musim, dan iklim. Oke, selanjutnya Ustazah akan memberikan evaluasi ya. Insya Allah gampang evaluasinya. Kalian tinggal mengerjakan tugas di buku paket tema 5 pada halaman 42 sampai 43. Ya, baca baik-baik perintah soalnya, kemudian kalian kerjakan di buku paket kalian solihah ya. Oke, cukup sekian materi dari Ustazah hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan tentunya mudah untuk kita fahami. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.